Di dalam 2 Korintus 10 ayat keempat, para warga kerajaan dikatakan the weapons of our warfare. Weapons, senjata. Saudara yang kasih Tuhan, kita lihat bagaimana Kristus menghadapi peperangan rohani. Yaitu menggunakan cuma satu, adalah tertulis, firman Allah. Ada dua macam kelompok orang yang mengartikan firman Tuhan. Sekali lagi saya katakan, Bible bukan mengandung firman Allah. Alkitab kita adalah firman Allah. Di luar itu tolak saja. Tetapi Yesus memakai yaitu firman Tuhan secara utuh. Dan iblis memakai strategi dengan memutarbalikkan artinya. Kita lihat di sini ada eksegese dan eksegesis. Ya, eksegese itu menerima firman Tuhan apa adanya. Ya, dengan urapan Roh Kudus biar Alkitab menerangkan Alkitab. Tapi kalau eksegesis itu daripada pikiran manusia. Dan juga disesuaikan dengan keadaan. Oh, sudah gak cocok dengan keadaan, gak perlu lagi ngusir setan. Bukankah kita punya dokter kesehatan jiwa dan sebagainya. Saya mau beritahu saudara, hidup ini adalah peperangan. Hidup ini bukan cuma kesempatan. Hidup ini adalah peperangan seumur hidup sampai kita dipanggil oleh Tuhan. Karena itu perlengkapi diri saudara dengan weapons of our warfare. Saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa, saya sering katakan use the word as a sword. Word ditambah S. Sword itu pedang. Dan pedang firman Allah lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Karena itu tiru Tuhan Yesus. Ya, kalau engkau anak Allah, jadikan batu-batu jadi roti. Adalah tertulis bahwa manusia tidak hidup hanya dari roti saja. Manusia itu roh, jiwa, tubuh. Sekarang ini dengan AI, Bible yang akan diadakan Yuval Harari, yang namanya spirit itu nggak ada. Manusia cuma body ini. Apa bedanya kita dengan binatang? Cuma kita tidak punya ekor dan berjalan di atas kedua kaki. Saya mau beritahu saudara, itu tipu daya iblis. Jangan percaya. Tetapi hidup adalah peperangan. Use the word as a sword. Yang kedua, itu dengan doa. Doa sekarang yang paling diserang tuh doa berdoa dengan glosolalia. Itu hubungan kepada headquarters. Kalau saya tidak tahu bagaimana menghadapi situasi ini atau menghadapi yaitu suatu pelayanan deliverance, kelepasan, saya berdoa syakara badara maria rasikaramai. Dan Roh Kudus mewahyukan saya apa yang harus saya katakan. Saya masih ingat ada seorang pemuda dari Jawa Tengah mendadak ngomong bahasa Jepang, saudara. Ya, dan itu roh jahat yang di dalam dia. Dan Roh Kudus memberitahu setelah saya berdoa, Sengoku. Sengoku itu ternyata Sun Gokong, dewa monyet dalam bahasa Jepang. Malah saya tahu. Dan saya usir langsung keluar, saudara. Karena itu pakailah seluruh perlengkapan senjata Allah. Dan apalagi perisai iman. Ketika musuh menyerang dengan panah-panah api, pakai perisai iman. Jangan lupa perisaimu diminyai dengan minyak ya. Jadi kalau ada panah, api bisa padam, bisa meleset, saudara ya. Puji nama Tuhan. Seluruh perlengkapan senjata Allah, pastikan ada belt of truth. Pastikan ketopong keselamatan. Dan juga bukan cuma pedang roh, tapi perlengkapan yang lain. Sepatu kerelaan mengabarkan Injil, bukan ogah-ogahan, tetapi militan. Ini yang kurang ya dalam gereja belakang ini. Karena yang diajarkan apa? Casual Christianity. Saya kalau menyampaikan firman Tuhan, saya selalu yaitu berpakaian dengan rapi. Pak, orang lain cuma pakai t-shirt. Cuma pakai yaitu celana untuk jogging. Bapak sih kayak orang tua. Saya bilang peduli amat. Saya adalah perwakilan kerajaan Kristus. Dan saya menyampaikan firman Tuhan, bukan motivasi. Karena itu puji nama Tuhan, pakai seluruh perlengkapan senjata Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita dapat beribadah kepada Tuhan. Sekali lagi saya suka sekali kepada firman Tuhan yang mengatakan adalah lebih baik untuk berada di hadirat Tuhan walaupun dalam waktu yang singkat, dibandingkan dengan berada dalam waktu yang panjang bersama dengan kumpulan orang fasik. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Sugarto juga tim pelayanan di Gereja Rock ini yang telah memberikan kesempatan untuk saya dapat menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah ini sekaligus akan sharing firman Tuhan. Terima kasih juga tim Praise and Worship yang sudah duduk di belakang yang sudah menolong hati kita untuk menyembah Tuhan. Amin ya.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan sampaikan firman Tuhan, namun sebelumnya barangkali ada di antara Bapak Ibu yang pengen tahu siapa yang sampaikan firman Tuhan ini. Ya, saya ini namanya adalah Pak Esther, saudara-saudara. Ya. Nah, maksudnya kalau saudara-saudara kenal dengan Bu Esther, maka saya ini suaminya Bu Esther. Ya. Jadi saya lebih dikenal dengan Pak Esther aja. Ya. Oke. Nah, menjelang Natal saya ingin mengajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diberi judul Belajar dari Kisah Majus. Ya, belajar dari Kisah Majus. Saya mengajak kita untuk belajar saja, ya, karena orang Kristen harus belajar terus. Nah, belajar Kisah Majus itu ditulis oleh Matius di dalam kitab Injil Matius pasal yang kedua, dan kita akan coba membaca, lalu kemudian nanti kita akan melihat apa yang bisa kita pelajari dari teks firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem. Kadang-kadang ada yang orang bertanya, Pak, kita belajar orang Majus kok bulan Oktober gitu. Lalu saya katakan, firman Tuhan mengatakan sesudah Yesus dilahirkan. Jadi mestinya Januari malahan. Ya. Ini kan bukan pas Natalan gitu ya. Tapi sebenarnya nanti kalau kita mengerti cerita ini, ternyata ini sebenarnya malah nggak tahu nanti bulan apa. Nanti saya harapkan begitu ya. Nah, kita di Indonesia pada umumnya baru pasang pohon Natal itu kira-kira kan pada bulan Desember gitu ya. Nah, saya pernah belajar di Filipina pada awal-awal hidup saya dulu, ya masih muda, ya 2,5 tahun ada di sana, dan di Filipina ada satu tradisi, begitu masuk bulan Ber, mereka sudah pasang pohon Natal. Ya. Saya pikir itu September, Oktober, November, Desember. Kalau orang Indonesia bilang Ber itu gede-gede nih sumber katanya ya. Tapi kalau sana pasang pohon Natal. Lalu sudah tidak Ber lagi, Januari masih belum dilepas. Sampai nanti mau merayakan Paskah, kadang ada sebagian 1-2 keluarga yang baru melepas. Jadi mereka sangat lama menjalankan perenungan terhadap Natal. Nah, ini peristiwa terjadi sesudah Yesus dilahirkan di tanah Yehuda pada zaman Raja Herodes. Datanglah orang-orang Majus dari timur, ya, ke Yerusalem, ke ibu kota Israel pada waktu itu. Terus kemudian dikatakan apa? Dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Nah, di dalam pengertian mereka yang lahir adalah raja orang Yahudi. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Lalu kemudian dikatakan firman Tuhan apa? Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem karena istrinya tidak sedang hamil atau melahirkan anak. Kenapa ada raja yang keluar dari bukan dinasti kerajaan gitu. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, ini orang-orang pintar semua tentang agama. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana sih Mesias akan dilahirkan? Mereka berkata kepada Herodes begini, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, hai engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan terbit atau bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu firman Tuhan meneruskan dengan mengatakan, lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, diajak masuk kantornya, hanya antara Herodes dan orang Majus. Lalu Herodes dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana atau kapan bintang itu nampak. Nah, nanti kalau kita membaca ayat ini seterusnya, pada ayat 16 itu kita akan tahu bahwa ternyata jawabannya orang Majus itu, 2 tahun lalu gitu. Jawabannya gitu. Ya. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai apa saudara? Hal-hal mengenai apa? Anak itu. Dan segera sudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang untuk menyembah dia. Lalu ayat 9 mengatakan, dan setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka si orang-orang Majus itu, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu, ia mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana, apa saudara? Anak itu berada. Lalu kemudian firman Tuhan meneruskan dengan mengatakan, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Lalu katakan firman Tuhan, maka masuklah mereka ke dalam kandang itu. Betul ya? Saudara-saudara kayaknya sedang memperhatikan pembacaan firman Tuhan. Lalu masuklah mereka ke dalam kandang itu, betul ya?
rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan kepada anak itu, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ayat yang terakhir mengatakan, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah orang-orang Majus itu ke negerinya melalui jalan lain. Saya coba meriksa teks ini dan kemudian saya mendapatkan berkat-berkat dari belajar dari orang Majus ini. Saya tergerak untuk men-sharingkan kepada kita, moga-moga kita juga bisa mendapatkan berkat yang bahkan berlebih dari Tuhan. Ketika saya mempelajari ini, biasanya teks firman Tuhan itu harus menunjukkan siapa Allah kita. Dan ketika saya bertanya-tanya, kalau saya membaca tentang orang Majus nih, cerita ini sebenarnya menggambarkan apa sih tentang Allah kita? Saya ketemu dengan satu kebenaran ini, yang bahwa ternyata Allah kita itu adalah Allah yang tidak eksklusif. Allah kita adalah Allah yang tidak eksklusif. Artinya Allah kita adalah Allah yang mau ngerangkul siapa saja. Tidak ada yang terkecuali. Kalau Allah kita adalah eksklusif, berarti dia akan ada orang-orang tertentu, kemungkinan cukup banyak yang ditolak. Tidak mau dirangkul. Hanya untuk kumpulan orang-orang tertentu saja. Tapi ternyata Allah kita tidak eksklusif. Ini dapat dari mana, Pak? Dari kenyataan siapa orang Majus itu? Siapa orang Majus itu? Ternyata para ahli menyatakan orang-orang Majus ini adalah orang-orang yang berasal dari daerah di mana dulu pernah ada nenek moyangnya orang Iran dan Irak. Dan Iran dan Irak sana itu. Makanya dikatakan dari timur mereka pergi. Siapa mereka ini? Kemungkinan mereka ini orang-orang top. Kaum bangsawan, kaum hartawan, kaum cendekiawan. Orang-orang top itu. Ya nanti kalau saya mulai gambarkan, saya tidak tahu kalau ada di antara kita yang sebenarnya bisa digolongkan sebagai orang-orang ini. Ini bukan orang Yahudi. Not at all, bukan orang Yahudi. Kenapa? Karena tadi Herodes bertanya pada mereka, kamu lihat bintang itu kapan? Baca ayat yang ke-16 sudah tahu bahwa, 2 tahun lalu. Jadi berarti perjalanan mereka itu sekitar 2 tahun. Dari tempat mereka berada sampai ketemu dengan Yesus di Yerusalem ini, di Bethlehem. 2 tahun perjalanannya. Jadi sangat luar biasa. Nah tapi walaupun mereka bukan orang Yahudi, bukan umat pilihan, tapi Allah ngajak mereka untuk Natalan yang pertama. Dan undangannya untuk ngerangkul mereka itu sampai dengan bintang yang besar. Dan orang-orang berpikir, apa ini bintang besar? Lalu ada orang-orang yang suka menyelidiki itu, ternyata ini kemungkinan adalah gugusan bintang-bintang, tidak hanya satu bintang. Ya, gugusan bintang-bintang dikumpulkan jadi satu. Sehingga akhirnya bersinar sangat terang. Berarti undangan Natal pertama itu mahalnya minta ampun. Nah sak bintang aja berapa harganya? Ya, ngerti? Nah ini padahal gugusan bintang. Jadi berarti sangat mahal dan Tuhan mau mengundang mereka. Kenapa ini kok mereka maknai ini adalah undangan untuk datang kepada raja segala raja? Kalau kita membaca sejarahnya kira-kira 600 atau 500 tahun sebelum kelahiran Kristus itu, orang-orang di sana itu adalah orang-orang yang percaya kepada kepercayaan Zoroaster. Dan dalam kepercayaan itu mereka suka percaya kepada bintang-bintang. Lalu rupanya dalam primbon mereka, ya, dalam primbon mereka rupanya dinyatakan, nanti suatu kali akan ada bintang yang besar. Dan kalau ada bintang yang besar itu berarti raja segala raja datang. Demikian besarnya kasih Allah kepada bangsa-bangsa. Sampai 600 tahun sebelumnya Tuhan sudah menaruh biji, inspirasi, supaya mereka ngerti hati Tuhan.
bahwa Tuhan tidak hanya datang untuk menyelamatkan umatnya saja, Israel, tapi mau menyelamatkan bahkan bangsa yang harus berjalan dari jarak yang sangat jauh. Undangannya mahal dan Tuhan tahu karena Dia Maha tahu, oh orang-orang ini punya kepercayaan bahwa nanti kalau ada bintang besar, rupanya itu raja segala raja. Tak kasih bintang besar, dikumpul gugusan bintang sampai bersinar sangat terang. Lalu mereka akhirnya melihat ini raja segala raja datang. Saudara-saudara, saya pernah mempelajari, saya percaya 100% bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Full 100%. Tapi saya juga percaya bahwa Tuhan itu juga menyingkapkan dirinya separuh-separuh atau seperempat-seperempat kepada bangsa-bangsa lain. Karena saking cintanya. Saking cintanya. Alkitab sendiri, Roma pasal 1 dan 2 mengatakan bahwa Dia juga memberikan wahyu umum melalui alam semesta ini supaya manusia kenal siapa Allah itu. Dia memberi wahyu umum melalui hati nurani. Semua manusia tak peduli bahasanya, bangsanya atau apanya. Dia punya hati nurani. Hati nurani adalah alat Allah untuk menunjukkan kepada manusia bahwa ada Allah. Jadi Tuhan itu sangat cinta kepada manusia sehingga Dia tidak eksklusif, tidak hanya orang-orang yang umatnya saja yang dirangkul, tapi semua orang dirangkul. Kalau bukan karena Allah itu tidak eksklusif, jangan-jangan hari ini saya tidak ada di sini. Saya tidak ada di sini. Kenapa? Saya dilahirkan dari satu keluarga besar, 9 bersaudara. Saya anak nomor 8. Dan semua keluarga saya itu bukan Kristen. Semua. Tapi oleh karena kemurahan Tuhan, Tuhan itu sangat mengasihi keluarga saya. Sehingga di kampung saya ada satu gereja. Gereja itu justru menjadi cikal bakalnya gereja-gereja di daerah Blitar Selatan dan Malang Selatan. Sekarang di kecamatan-kecamatan di Blitar sudah ada gereja. Di Malang Selatan, desa-desa juga sudah ada gereja. Dahulu susah untuk cari gereja. Di kampung saya Tuhan sudah letakkan. Bagaimana gereja masuk kampung saya? Ada orang gila, gendeng gak waras-waras. Ya. Didukuni sopo aja gak bisa waras. Lalu datang anak Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus. Ini makanya penting penuh dengan Roh Kudus ya. Datang. Lalu kemudian mendoakan orang ini sembuh. Jadi seperti peristiwa dalam kisah Markus pasal 5 itu. Enggak bisa dijinakkan, lalu oleh anak Tuhan itu bisa dijinakkan. Nah jemaat pertama di kampung saya yang jadi anak Tuhan adalah wong gendeng. Saudara. Tapi dari situ kemudian ada orang-orang lain dimenangkan. Akhirnya dia menjadi jemaat yang pertama-tama di daerah Blitar Selatan. Nah keluarga saya bukan anak Tuhan. Tapi orang Kristen di kampung saya itu sangat memiliki sifat seperti Allah kita yang tidak eksklusif. Makanya saya tulis di sini, klik, orang Kristen tidak boleh eksklusif. Ya, itu apa itu? Gorila apa ini? Apa? Macan sama itu bisa sambung, kucing sama anjing bisa rukun. Orang Kristen tidak boleh eksklusif. Kamu bukan anak Tuhan. Orang Kristen di kampung saya enggak eksklusif. Gara-gara itu mereka mau bergaul dengan kami dengan sangat intensif, dengan sangat terbuka. Lek Natalan, gedung gereja di kampung saya itu besar, temboknya tebel. Tapi banyak cendelone, zaman dulu belum ada AC, ya itu AC ini. Ya. Namanya AB, jadi angin berobos ini. Ya. Jadi ada itu. Nah kalau Natalan, rupanya jemaat di kampung kami karena suka bergaul dengan siapa saja sehingga mereka juga mengundang orang-orang kampung. Lalu akhirnya biasanya cendela-cendela dan pintu itu copoti semua. Lalu pasang terop supaya orang-orang yang bukan anak Tuhan bisa turut merayakan Natalan. Pada zaman itu masih terbuka. Nah saya ini sebenarnya sama ayah saya nggak boleh. Tapi saking di sana itu selalu tiap Natalan ada drama. Dramanya bagus. Padahal dramanya ceritanya apa? Dari Alkitab. Gara-gara wong desa, gak iso ngarang drama.
Jadi dramanya ambil aja dari Alkitab. Jadi Natalan ceritanya Yusuf dari Mesir. Lah kok gak ono, lalu ceritanya Natalan tapi ceritanya Gideon. Tapi ya itu, tapi sudah tahu. Akhirnya saya saking senengnya drama itu, saya pokoknya ngatur strategi supaya saya bisa pergi ke gereja kalau Natalan. Tidak berani masuk karena guru agama saya tidak membiarkan kami masuk. Akhirnya saya ingu-ingu aja dari jendela itu. Terus mengikuti acara Natalan, terutama dramanya. Yang didramakan adalah cerita Alkitab. Lalu kemudian nanti saya waktu jadi Kristen, saya kemudian mikir, Yesaya 55 mengatakan, firmanku yang keluar dari mulutku tidak pernah kembali dengan sia-sia. Entah bentuknya khotbah, entah bentuknya buku, entah bentuknya drama, firman akan bekerja. Nah, akhirnya cerita-cerita Alkitab itu berbicara dalam hati saya, nanti Tuhan mempersiapkan masanya panjang sekali untuk saya bertobat. Tapi itu menjadi firman Tuhan yang menjadi benih-benih. Nanti dalam cerita yang panjang, akhirnya kami nanti akan bertobat. Tapi karena keterbukaan hubungan yang luar biasa ini, mereka nggak pernah seperti merasa diri itu kaum yang luar biasa istimewa gitu, enggak. Membaur luar biasa dengan kami. Sehingga kami ya berhubungan biasa saja. Nah, anak ibu saya banyak, ayah ibu saya banyak, 9 tadi ya, masih ingat. Sebenarnya 10 tapi kakak nomor 3 meninggal pada waktu bayi. Jadi ibu saya juga buka warung untuk menyediakan bahan makanan mentah untuk para warung-warung yang ada di kampung. Sehingga akhirnya dia sibuk, anaknya songo. Maka dia selalu minta bantuan dari tetangga-tetangga. Ibu-ibu tetangga, selalu satu kali tidak ada satu ibu pun yang bisa nolong. Akhirnya pikir, apa ya? Minta bantuan ada satu anak, kira-kira umur belasan tahun. Enggak sekolah, karena kalau enggak salah kelas berapa itu, SD, wis gak bisa sekolah. Lalu dia dimintai tolong membantu ibu saya. Dia kerja dengan luar biasa, rajin, lalu kemudian selesaikan semua pekerjaan, selesai. Lalu karena dia anak remaja, maka dia juga bisa menginap di rumah saya. Anak ini sikapnya manis, dan kemudian ketika menginap di rumah saya, rupanya dia mengetahui bahwa kakak-kakak saya yang perempuan itu kalau malam-malam suka menidurkan anak-anaknya dengan memberi cerita kancil nyolong, nah, kancil nyolong timun, lalu sangkuriang, lalu malin kundang, ya, lalu macam-macam itu. Terus kemudian hal itu ternyata menyebabkan si anak kecil ini mikir, oh mungkin saya bisa lakukan sesuatu. Gembala sidang kami itu adalah orang yang sangat misioner. Jadi mengatakan, mari kita bagi keselamatan kepada orang lain. Sehingga siapapun anak kecil itu yang enggak lulus SD itu, menurut saya itu pinter menurut surga. Dia punya pikiran gini, gimana ya, aku tak mulai cerita apa yang ditulis dalam Alkitab tentang Yesus. Tapi caranya apa? Dia kemudian ngomong kepada kakak saya yang nomor 1, Bu, tak bantu Bu, nidurkan anak-anak. Gitu. Ceritani anak-anak. Hari-hari pertama, hari-hari kedua, terus dia cerita kancil nyolong, timun. Lalu kemudian malin kundang, lalu sangkuriang. Bahkan kakak saya pernah cerita kepada keponakan saya, sampai engtai, cinta dari Tiongkok. Jadi diceritakan. Terus kemudian akhirnya setelah berulang-ulang, lalu dia pikir, aku gak iso lagi cerita dengan sangat menarik kepada keponakan-keponakannya saya itu. Dia mikir, ya pula tak mulai cerita tentang Yesus yang baik hati. Jadi sambil menidurkan, sambil cerita Yesus yang baik hati. Dapat ceritanya Yesus yang baik hati beberapa kali, lalu salah satu keponakan saya yang paling tua, mikir gini, cerita Yesus itu bagus ya, tapi diceritakan oleh Mbak ini ya, yang nggak sekolah. Wah, di hari Minggu di gereja itu mungkin tukang cerita, maksudnya guru sekolah Minggu ya, tukang cerita itu cerita dengan bagus. Lalu akhirnya dia ngomong, Mbak, nanti Minggu aku ikut ya. Nah mbaknya nggak berani. Akhirnya mbaknya ngomong, nggak iso, aku nggak berani. Soalnya izin sama mamamu gitu. Gara-gara saking kepingin dia izin ke mamanya. Izin sama mamanya diizinkan. Nanti waktu
kan kami akhirnya semua jadi anak Tuhan ya, saudara. Tapi kemudian waktu kakak saya jadi Kristen, saya tanya, kok diizinkan waktu itu? Iyalah, kan suaminya dia meninggalkan dia. Dia sendirian ngurus 3 anak, repot. Lek dikurangi 1, agak mendingan gitu. Itu katanya alasannya. Jadi wis katanya dia mendingan toh siji. Toh dia cuma paling 1 jam dek kono. Nanti kalau pulang tak kembalikan kepada iman sejatinya. Tapi sudah tahu apa yang terjadi. Anak itu sangat bergairah dapat cerita Yesus. Lalu akhirnya dia pulang, dia kumpulkan 2 adiknya sama sepupu-sepupunya. Sekolah minggu di rumahnya orang non-Kristen. Ceritanya sangat panjang, tapi kalau mau disingkatkan, akhirnya adik-adiknya tuh yo gak enak diceritani kok karo kakaknya ini atau pembantu itu, gak enak. Pengen dapat dari tukang cerita, ngerti ya saudara? Sederhana. Akhirnya tak singkat ceritanya, satu ke sekolah minggu saja. Nah akhirnya dalam 2 tahun seluruh keponakan saya dibabat oleh gereja desa itu. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Ternyata setelah Tuhan bekerja dalam hidup mereka, lalu Tuhan memakai kehidupan mereka untuk jadi sinar buat kami. Salah satu contoh, ponakan saya yang pertama itu. Dulu sebelum jadi anak sekolah minggu, tak tampar gini, dia balas, toek gitu. Tapi waktu dia jadi guru sekolah minggu, jadi anak sekolah minggu, tak tampar nih, dia ngomong, om sebelahnya belum gitu kan. Aku pikir, apa kok kamu ngomong gitu? Mangkel aku. Lebih baik gelut gitu maksud saya gitu. Mangkel aku, kok nah soalnya Tuhan Yesus ngomong gitu. Kalau kamu ditampar pipi kananmu, berikan juga pipi kirimu. Wah, anak sekolah minggu itu praktek literal. Padahal itu kan kiasan sebenarnya, tapi praktek literal. Gara-gara itu, lah sudah. Wah, akhirnya kami tuh lihat kok mereka jadi baik-baik gitu. Nah itu membuat pertanyaan. Itu menggarisbawahi orang-orang Kristen di kampung saya yang baik-baik itu. Ini anak-anak kecil juga jadi baik-baik. Singkat ceritalah, nanti akhirnya Tuhan tolong sehingga masing-masing kami punya pengalaman perjalanan rohani dengan Tuhan. Lalu Tuhan selamatkan 1 di antara saudara kami, 1 dari kakak saya yang dulunya itu sangat kusuk. Dia jebol pertama karena punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dalam 3 tahun 1. Kadang-kadang 4 tahun, 1, 5 tahun, 1 lagi. Dalam waktu 35 tahun. Akhirnya kami bersaudara, plus papa, mama, plus semua paman dan bibi. Akhirnya jadi anak Tuhan. Dalam kurun waktu 37 tahun. Akhirnya jadi anak Tuhan. Tapi itu diperlukan sebuah gereja di kampung yang tidak eksklusif. Seperti Allahnya. Amin. Selalu buka, saya mau Natalan Pak Gerto ya. Jadi kok ini nanti dibuka semua aja nih Pak ya, supaya semua orang kalau perlu siapapun diundang untuk ikut. Walaupun zaman sekarang mungkin harus hati-hati dengan penuh dengan kebijaksanaan, tapi sebenarnya kita mesti terbuka untuk orang-orang yang masih belum di dalam Tuhan. Kita mesti ngerangkul mereka seperti Tuhan, ngerangkul orang-orang Majus. Amin. Karena itu adalah hatinya Tuhan. Lah kalau kita tuh punya hati yang eksklusif, nggak mau ngerangkul orang yang belum kenal Tuhan. Lah awake dhewe itu anake sapa, saudara gitu. Karena like father, like son. Ya. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Wong Jawa ngomong, kacang mosok ninggalno lanjarane. Jadi selalu ada. Papa itu sama dengan anak. Lalu kok papaku nggak eksklusif? Anak kalau saya eksklusif, lah aku anaknya sapa kuwi? Mungkin perlu direnungkan. Kalau kita tidak ngerangkul orang-orang yang belum kenal Tuhan. Saya pernah 1 kali ngikuti KKR Suicide Dating dulu pernah datang ke Malang. Warga-warga gereja didatangkan waktu itu. Kebetulan Bu Esther yang menerjemahkan karena diambil perempuan gitu. Supaya perempuan yang menerjemahkan. Lalu mulai cerita deh. Dia cerita bagaimana sedihnya dia ketika dia jadi orang Kristen di Jerman pada waktu itu. Kenapa? Karena pada tanggal 24 malam biasanya Natalan kan. Dan ketika Natalan itu gedung gereja yang
dihiasi dengan sangat indah, dengan semua lampu yang luar biasa, AC-nya luar biasa. Tapi Suicide Hating katakan, sesudah saya mengikuti acara Natal dalam gereja, saya buka pintu keluar dari acara Natal itu. Di sekitar gereja itu ada banyak orang yang terhilang, yang gelandangan. Dan Tuhan bicara kepada saya. Sementara orang-orang Kristen, enak-enak di gedung. Ini anak-anakku masih terhilang seperti itu. Akhirnya Suicide Hating punya panggilan itu. Dan sekarang dia konsentrasi di Papua bukan? Dan di Indonesia dan di negara-negara. Untuk mencari yang terhilang. Gereja itu kalau enggak misioner seperti ini, menurut saya bukan gereja. Maaf ya saudara. Kalau enggak misioner seperti Allahnya gini, menurut saya bukan gereja. Karena apa? Pertama-tama ada berapa orang Kristen? Cuma 120. 120, bukan 120 ribu, cuma 120. Tapi mereka yang penuh dengan Roh Kudus itu, yang terpenting menurut saya bukan soal tanda-tanda yang lain. Tapi tanda yang satu itu, yaitu mereka mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Sehingga mereka banyak menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Itu tanda orang dipenuhi Roh Kudus yang sejati. Dan akhirnya dalam waktu singkat, mereka gereja berkembang luar biasa. Hanya dalam kurun waktu 30 tahun. Yang dari 120 orang ini. Pernah memenuhi ke barat sampai Spanyol, ke barat laut sampai Spanyol, ke barat sampai Libya sekarang, ke selatan sampai Ethiopia, ke tenggara sampai India, Arab India, ke sana sampai Irak, Iran. Bayangkan, dalam ulang tahun 30 tahun gereja mula-mula, jemaatnya sekian banyak. Orang Kristen di Yerusalem pada waktu, di antara 120 orang itu pertama-tama, itu paling banyak bukan orang Yerusalem, itu orang dari Galilea, orang goblok-goblok. Tapi ternyata di Yerusalem berdampak. Di kejadian itu kan kira-kira tahun 30 Masehi. Tapi di akhir abad pertama, tahun 100 Masehi, jumlah orang Kristen di Yerusalem itu sudah separuh dari penduduk Yerusalem. Penduduk Yerusalem itu dicatat 200 ribu pada waktu itu. Dan 100 ribunya jadi orang Kristen. Bayangkan, dalam tempo 60 tahun, gereja berkembang dengan luar biasa. Kalau bukan karena hati misi, nggak mungkin. Kalau ada orang-orang yang jadi Kristen di Eropa itu, nggak mengabarkan Injil ke kita juga nggak ngerti. Tapi karena mereka tidak eksklusif seperti Allah kita. Jangan pernah berpikir agama ini untuk satu suku tertentu, untuk satu bahasa tertentu. Dalam kitab Wahyu dikatakan nanti semua suku bangsa dan bahasa dan kaum akan berkumpul di hadapan tahta Allah. Dan kita tidak boleh eksklusif, karena kalau kita eksklusif itu bukan Allah kita. Amin. Kira-kira kita akan menjadi seperti Allah kita. Nah, saya diberkati oleh Allah yang ini. Tapi saya juga diberkati dengan orang Majusnya, saudara. Ketika saya coba-coba renungkan tentang orang Majus ini, orang Majus itu memberkati hidupnya dengan saya. Yang pertama adalah, dari orang Majus itu, saya lihat mereka itu orang-orang yang benar-benar niat dan serius. Kok bisa? Iya loh. Ya mereka memang orang-orang yang hebat-hebat ya. Mereka adalah jutawan, hartawannya, mereka adalah bangsawan, mereka cendekiawan, orang hebat-hebat. Tapi bayangkan ketika mereka mengerti bahwa itu adalah tanda raja, segala raja akan datang, mereka ada hati untuk menyembah, lalu mereka melakukan perjalanan dari Irak sana. Zaman dulu Irak perjalanannya jauh sekali. Nah, kalau mereka lewat yang agak singkat, itu ada yang memperkirakan mungkin dalam 8 bulan bisa dicapai itu. Bethlehem. Tapi karena ini orang kaya-kaya, gak iso lewat jalan-jalan yang soro-soro. Ini di padang gurun. Mesti cari jalan yang rada enak gitu. Naik onta. Lalu kemudian orang kaya-kaya melaku titik, mandek meneh ngopi gitu ya. Lalu jajan, lalu kemudian turu di hotel. Sehingga perjalanannya jadi panjang. Sampai butuh waktu 2 tahun. Pernahkah saudara bayangkan
biaya perjalanan mereka. Ayo kita perkirakan berapa miliar. Ngerti maksudnya? Untuk perjalanan itu, lek gak niat dan serius. Lah ini orang kaya biasanya gak seneng soro. Ini 2 tahun jalan naik onta, naik keledai. Gak enak, tapi ditekuni. Padahal bukan anak Tuhan loh. Luar biasa ini ya, niatnya minta ampun. Berangkatnya tutup toko selama 2 tahun untuk mission trip yang ini. Saya belum pernah dengar ada orang Kristen yang mission trip tutup toko 2 tahun. Ini tutup bisnisnya 2 tahun untuk misi satu ini. Itu baru perginya. Lah pulangnya? Berarti tutupnya tadi bukan 2 tahun. Tutupnya berapa tahun? 4 tahun minimal. Lah pulang kesel lah. Gak buka-buka toko juga. Jadi pengorbanannya orang itu luar biasa. 4 tahun gak ada pemasukan. Mek pengeluaran tok untuk perjalanan misi. Tapi karena hati mereka disentuh, mereka mau jalankan itu. Kadang-kadang aku izin karo wong Majus nih. Kenapa? Karena mereka belum jadi anak Tuhan. Tapi kok niati ketika mereka dapat tanda dari Tuhan, luar biasa. Moga-moga kita juga jadi orang-orang yang benar-benar niat dan serius dengan Tuhan Yesus. Amin. Niat dan serius dengan Tuhan Yesus. Ada cerita lagi dari kampung. Saya tadi sudah mengatakan bahwa di bagian Blitar Selatan dan Malang Selatan pada waktu saya masih bayi, mungkin sebelum saya bayi, hanya ada 1 jemaat di kampung saya itu. Tapi sekarang sudah cukup banyak. Bagaimana itu ceritanya kok jadi cukup banyak? Salah satu cerita yang awal adalah orang-orang kampung saya itu sangat misioner, saya anggap misioner. Mereka satu kali dapat kabar bahwa ada satu saudara orang Kristen dapat kabar bahwa saudaranya yang dekat dengan pantai Laut Selatan lagi sakit, nggak sembuh-sembuh. Dimintakan pertolongan ke mantri-mantri kesehatan dan dukun-dukun yang mereka kenal, nggak sembuh. Orang ini mengajak teman-temannya, jemaat-jemaat, datang ke sana, pergi ke sana, ngunjungi. Tapi waktu sampai di sana, akhirnya mereka minta supaya Tuhan akan menolong dan mereka berdoa. Dicatat baik-baik, bukan hamba Tuhan. Ini orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang misioner. Berdoa, sembuh. Gara-gara sembuh, dia akhirnya dengan anak-anaknya laki-laki setiap hari Minggu pergi ke kampung saya untuk ibadah karena nggak ada gereja di sana. Sudah tahu? Ibu saya cerita, dulu mereka itu ibadah di sini. Kabarnya itu berangkat dari tempatnya jam 2 pagi. Untuk sampai di kampung saya ibadah jam 9. Jam piro saiki? Jam 9 jam ini. Jam 2 pagi. Ngelewati 2 sungai, salah satunya adalah Sungai Brantas. Jadi sudah bayangkan, pakai obor, melewati 1 sungai, tiap ngelewati sungai, lepas baju, pakai obor, renang sambil pegang ngobor. Menuju Sengsoro ya. Sengsoro. Jam berapa tadi berangkat? Untuk ibadah jam 9. Lalu biasanya diajak makan oleh orang kampung saya. Kebaktian 2 jam. Jadi berapa jam ini? 2 ke 9 itu berarti 7 ya. Ditambahi dengan ibadah 2 jam, 9 jam. Lalu biasanya diajak makan 1 jam lah ya. Jadi berapa jam? 10 ya? 10 jam. Balik lagi berapa jam? 7. Jadi 1 kali ibadah menghabiskan waktu berapa jam? 17 jam. Betul ya? 17 jam. Tak pikir. Luar biasa. Luar biasa. Tapi nanti kemudian pada waktu saya kemudian merasa panggilan Tuhan, jadi hamba Tuhan, saya sudah lama, lalu kemudian saya mimpin Sati. Ya. Pada waktu itu Sati dipinjam untuk Natalan hamba-hamba Tuhan se-Jawa Timur. Saya hadir, Natalannya nggak salah jam 4 gitu. Saya hadir lebih awal, saya tinggal di Sati. Waktu saya hadir agak awal, kira-kira 20 menit sebelumnya, ternyata ada cuma 7 atau 8 hamba Tuhan. Yang lain-lain belum datang. Saya ngomong,
Lalu mereka ngomong, ya begini nih Pak, mesti datang itu gak pas-pas ya, telat-telat gitu. Biasanya ya, karena pendetanya gitu ya, telat-telat gitu. Nah, saya pendetanya. Jadi ngomong gitu. Nah, akhirnya terus ya orang-orang itu kok gak niat tuh karo Tuhan, saya bilang. Sudah jadi pendeta, ngerayakan Natal telat-telat gitu. Gak koyok ceritanya ibuku dulu, orang di kampung saya. Lalu saya cerita ini gitu. Mereka itu berangkat dari kampungnya jam 2 pagi, ngelewati 2 sungai, gitu-gitu saya ceritakan. Lalu waktu saya ceritakan itu, ada 3 pria hamba Tuhan di situ yang mengatakan, Pak, cerita itu salah. Loh, sampean ngerti cerita itu? Udah tahu sekali loh. Loh apa kok tahu? Kami ini bertiga bersaudara. Itu adalah anaknya bapak itu yang disembuhkan. Bayang nol. Anaknya bapak itu jadi pendeta KB, yang laki-laki, yang perempuan enggak. Luar biasa ya. Dampaknya dari gereja yang misioner itu loh. Akhirnya, jadi kami itu Pak yang melakukan perjalanan. Bukan jam 2 Pak berangkatnya, Bapak ini keliru. Saya padahal waktu itu sudah ceritakan cerita ini kemana-mana. Aduh lah kok dodolan kula keliru kabeh gitu. Lalu aku waduh, jadi jam piro? Jam 3 tah gitu. Bukan, jam berapa tah? Enggak, jam 5. Bukan Pak, jam 6. Enggak. Lah jam piro? Jam 11 malam. Ayo dihitung yuk. 11 malam untuk sampai di kampung saya pirang jam? 10 ya? Jam 11 malam sampai di tempat saya jam 9. Ya 10 toh. 10, ya betul ya. Lalu kebaktian, 2 jam, piro? 12, tambah makan, 13. Lalu balik lagi berapa jam? 1 kali ibadah. Koyok wis 24 jam dipakai untuk ibadah. Aku gak roh kalau kita mau cerita apa lagi. Kayak saya speechless, saya gak bisa ngomong banyak. Maksud saya, jangan-jangan kita itu orang baru kenal Tuhan. Betul-betul ngalami anugerah Tuhan. Orang itu hanya bisa lakukan begitu kalau benar-benar ngalami bahwa ini adalah anugerah Tuhan. Saya dulu jurusan neraka dipindahkan ke surga tanpa bayar. Mestinya anugerah. Moga-moga Tuhan tolong kita. Moga-moga kita sebagai orang Kristen malu karo wong Majus. Mereka belum Kristen. Saat itu mereka belum sembah Tuhan. Sudah mengadakan perjalanan 2 tahun. Malu dengan orang kampung saya itu. 1 kali kebaktian berapa jam? 23 jam. Minggu lagi datang lagi 23 jam. Dan sejak saat itu saya mengatakan, Tuhan tolong saya enggak suka ngeluh mengenai ibadah saya pada Tuhan atau pelayanan saya kepada Tuhan. Amin. Amin. Orang Majus niat dan serius. Nomor 3, orang-orang Majus ini kalau klik, walaupun mereka sangat terhormat, saya katakan tadi latar belakang mereka, tapi mereka itu rendah hati. Apa? Lah raja-raja, bangsawan-bangsawan, orang cendekiawan biasanya susah untuk rendah hati itu. Wong pinter itu kadang-kadang susah rendah hati. Lalu orang-orang yang hartawan, jutawan itu biasa susah rendah hati. Tapi bayangkan, mau sembah anak itu. Dan mereka datang tadi sampai di rumah itu. Loh kok rumah toh Pak? Mesti nak kandang apa? Lah wong sudah 2 tahun, masuk Yesus tinggal di kandang terus. Itu tadi ceritanya juga, Yesus bukan bayi lagi. Firman Tuhan mengatakan anak itu harus umur 2 tahun. Jadi tidak lagi di kandang. Loh waktu Natalan itu Pak, saya saksikan tuh. Ada kandang, terus orang-orang gembala-gembala datang menyembah di palungan. Lalu orang Majus datang ke situ. Untuk ngirit dekorasi, saudara. Jadi, tapi sebenarnya sudah tidak ada di kandang lagi. Firman Tuhan tadi mengatakan di rumah itu. Terus balik ke rumah. Wong 2 tahun. Nah, lalu akhirnya mereka mulai membuka persembahannya. Wih, persembahannya apa? Emas, kemenyan, dan mur. Apa iki Pak? Iku giwang atau ali-ali gitu. Bukan. Diperkirakan itu
emas batangan. Kemenyan untuk dupa penyembahan yang paling tinggi. Lah mur itu Pak, kok gak baut pisan gitu ya. Iya kan? Tapi kok mur gitu. Apa Pak? Nah, kita baca aja dalam bahasa Inggris, misalnya King James Version, itu tulis mirth ya. M-Y-R-H-H. Mirth. Apa itu? Serbuk minyak wangi yang kalau jadikan minyak wangi itu harganya sekarang seperti minyak wangi Perancis yang kelas nomor 1 itu di dunia. Jadi ini persembahan gak ecek-ecek. Ini persembahan jangan-jangan miliaran ini. Kok tahu mas batangan barang Pak? Nah, saudara tahu ceritanya kan? Sesudah ini, lalu mereka kembali, ternyata nggak lewat Herodes. Herodes merasa dikibuli. Apa yang dilakukan Herodes? Dibunuh semua anak laki-laki umur 2 tahun ke bawah. Tapi sebelum ada pembunuhan itu, Tuhan sudah berbicara kepada Yusuf dan Maria. Sana, ngungsi ke Mesir. Saudara tahu, kalau diketahui, dipelajari betul, Bethlehem itu kayak negara yang nggak maju kalau sekarang itu. Katakanlah misalnya Papua New Guinea. Padahal Mesir waktu itu tuh masih negara yang besar dan pengaruh besar di dunia, kayak Amerika. Lah wong Papua New Guinea kon pergi ke Amerika. Bapaknya Yesus yaitu Yusuf, apa pekerjaannya? Tukang kayu, punya deposito ah? Gak mungkin tukang kayu. Tukang kayu hidupnya sehari untuk sehari. Nah terus disuruh Tuhan untuk tinggal di Amerika. Berapa lama tinggalnya Tuhan? Sampai Herodes yang berditete halak ini mati. Ngerti saudara? Tak terhitung harinya. Lah wong tukang kayu suruh tinggal di sana tanpa mengetahui nasibnya gimana. Semua ahli-ahli kitab mengatakan mereka dapat berkat besar dari orang Majus ini untuk jadi bahan mereka tinggal di sana sampai si Herodes ini mati. Saya mau katakan ini, kalau kita berada dalam rencana Tuhan, dalam kehendak Tuhan, dalam misi Tuhan, terlalu gampang untuk Tuhan memberkati kita. Tetapi kalau kita di luar rencana dan kehendak Tuhan, saya nggak tahu, jaminan itu nggak boleh diberikan dari kitab suci. Yusuf dan Maria berada di sentral kehendak Tuhan. Akhirnya mereka mendapatkan modal untuk menjalankan misi Tuhan ini. Where there is a vision, there is provision. Kalau ada visi dari Tuhan, pasti ada kecukupan yang berasal dari Tuhan. Dipelihara sangat luar biasa. Dan yang dikirimkan tuh orang jauh, bawa persembahannya 2 tahun. Makanya saya perhatikan orang-orang ini, ada seorang pendeta tua yang pernah mengatakan klik gini. Di hati yang rendah dan menyembah, biasanya tangan terbuka dan siap berkorban. Kalau orang rendah hati, biasanya siap terbuka dan berkorban. Kayak orang Majus nih. Kalau enggak rendah hati, mohon maaf, korbannya titik, diomong-omong no. Tapi kalau orang rendah hati, kayak orang Majus nih, persembahan kami sedikit sekali. Kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Luar biasa. Moga-moga kita jadi orang rendah hati. Mereka merasa berkat yang luar biasa, dapat bertemu dengan Raja segala Raja. Ini pandangan mereka. Dan saya percaya ketika mereka menyembah, itu simbol penerimaan Yesus sebagai Tuhan mereka. Amin. Amin. Jadi kepada Tuhan kita mesti punya sifat rendah hati. Dan karena rendah hati, maka kita tahu bagaimana kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan kita. Renungan yang terakhir yang saya dapatkan adalah dari ayat 12. Ayat 12 itu kira-kira renungan saya adalah ini. Setelah sukses besar, tetap terbuka pada firman Tuhan atau pimpinan Tuhan. Apa maksudnya Pak? Misinya mereka 2 tahun dari tanah asalnya sampai ke Bethlehem. Untuk apa? Nyembah Raja segala Raja. Ya? Sudah sukses kan? Tapi kemarin mereka dapatkan alamat penyembahan itu dari mana? Dari kerajaan.
Dan Herodes ngomong di kantornya, hanya orang Majus di hadapan dia. Kapan itu kamu lihat bintangnya? Oh 2 tahun lalu. Lalu kemudian kata, ya sudah kalau gitu kamu pergi ke sana, ke Bethlehem. Lalu temukan anak itu. Lalu kalau sudah ketemu, balik orangnya ya. Kasih tahu saya alamatnya. Nomor piro? 7A. Gitu ya, misalnya gitu. Jadi nomor berapa? Kasih tahu. Karena Herodes mau bermaksud untuk membunuh calon raja itu. Dia raja. Kok bukan keturunanku, dibunuh aja. Tapi katanya dia mau menyembah dia. Ini wong gak di dalam Tuhan tuh ngomongnya gak benar. Katanya mau nyembah dia padahal mau bunuh dia. Tapi orang Majus gak tahu. Karena yang keluar dari mulutnya Herodes, saya juga mau nyembah dia. Jadi setelah mereka berhasil, mereka sudah pikir, ayo balik lagi ke istana. Ketemu Herodes. Kemungkinan dijamin, karena tahu kita orang bangsawan. Enak loh ketemu. Lalu memberitahu pada dia alamatnya. Lalu dia kok mau menyembah. Wah ini program kita bagus. Pada waktu selesai nyembah, klek, langsung Tuhan datang melalui malaikatnya dan katakan, orang Majus, lek balik, ojo lewat Herodes lagi. Karena Herodes punya niat buruk kepada anak ini untuk membunuhnya. Kamu harus pulang melalui jalan lain. Saya tanya sekarang. Mari kita renungkan kebenaran. Kalau dia mau menghindari Herodes, berarti dia tidak jalan menuju istana. Saya tanya, kira-kira jalannya lebih enak, lebih besar, atau lebih enggak enak, lebih sempit? Lebih enggak enak. Podo kita, pikirannya podo. Yang kedua, kira-kira jalan itu supaya enggak ketahuan Herodes, lebih pendek atau lebih panjang? Lebih panjang. Jadi jalan melipir supaya enggak ketahuan. Pulang ke negerinya sana. Lebih panjang, lebih sengsara, ya, lebih kecil. Saya mikir, ini kan orang pinter-pinter. Saya mikir, Majus, kemarin biaya kita datang 2 miliar. Ya wes, kita sisanya kok ada 6 miliar. Patungan yuk, masing-masing 2 miliar. Betul ya? Atau 4 miliar. Kita kumpulkan untuk persembahan bagi Raja segala raja. Karena biaya pulangnya 2 miliar. Nah sekarang akhirnya pulang melalui jalan lain. Ini lebih tidak pasti. Biasanya orang itu kalau sudah sukses dengan yang kemarin itu susah dielekno. Mereka mungkin berkata dalam hati atau berkata pada Tuhan, loh kemarin itu kami jalan lewat istana, kami berhasil untuk misi kami. Jadi berarti jalan itu jalan bagus. Mestinya kami lewat jalan yang bagus itu, metode yang sama itu Tuhan. Tuhan katakan no, itu sukses untuk kemarin. Tapi sukses untuk besok ada jalan lain. Berarti tiap hari anak Tuhan seperti orang Majus harus selalu tanya Tuhan ini next step kemana? Kanan atau kiri? Kiri atau kanan? Keberhasilan kemarin tidak bisa dijadikan tumpuan untuk keberhasilan hari esok dan selanjutnya. Kita harus betul-betul bergantung dan nempel sama Tuhan. Orang Majus akhirnya ikut tuntunan Tuhan. Sampai ada cerita fiksi bahwa orang Majus ini di jalanan itu ternyata menjalankan Matius 25 itu. Ada banyak orang yang membutuhkan pertolongan dan uangnya itu dibagi-bagikan pada mereka. Tapi dalam cerita kuno tidak pernah diceritakan bahwa orang Majus itu tidak sampai kembali ke tempatnya. Bisa pulang dengan selamat dan berkecukupan. Kalau orang berada di rencana dan jalan Tuhan. Entah Tuhan akan atur bagaimana Tuhan bisa membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Luar biasa. Moga-moga kita tidak pernah menjadi orang yang tegar tengkuk dan keras kepala. Biasanya kalau habis sukses, itu malah susah untuk diomongi. Tapi sukses yang akan datang itu belum tentu jalannya sama dengan kemarin. Karena itu kita harus selalu terbuka kepada pimpinan Tuhan. Anak saya suruh bikinkan PowerPoint.
Dia nggak lucu-lucu. Sampai anjing aja juga tanya sama Tuhan. Itu maksudnya dia katanya, malu Pak, kalau kita anak Tuhan nggak tanya sama Tuhan. Anjingku aja tanya sama Tuhan. Itu memang anjing, gambar anjing itu adalah gambar anjing yang pernah kami besarkan. Dan mereka bergaul dengan anjing itu. Tuhan kiranya tolong kita. Moga-moga pelajaran dari orang Majus ini akan menolong kita memasukkan iman kita lebih dalam.